baru tim net langsung mentabrak area dari tim box. Tapi Wah, langsung itu free ketok shoot, juga. itu free shoot, kebuka banget dan bakal langsung Nggak ada diambil pintu. Bima. Nggak ada pintunya. Ini yang gue bilang, Battle Royale tuh penting banget pintunya, karena bakal menutup angle shoot dari bagian luar. Itu dia, kalau nggak ada pintu, auto ketembak ya Pak. Di Indonesia, sangat banyak orang yang memperdebatkan masalah pintu. Padahal, itu bukanlah hal yang penting untuk diperdebatkan. Harus diketahui, hal itu tidak akan membantu Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kuilah, jangan biarkan masalah pintu merusak bangsa kita. Kita harus selalu bersatu untuk menghadapi masalah yang ada di Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas masalah pintu. Karena saya tahu pintu itu penting. Boom. Hai semua, perkenalkan, nama saya Rizan Pranata. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu masalah yang berkaitan dengan ekonomi makro, yaitu pajak. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara. Karena pajak mempengaruhi sistem keuangan, misalnya, kenaikan pajak akan meningkatkan pendapatan negara. Namun, dengan kenaikan pajak juga akan berdampak pada masyarakat luas. Jadi, dengan dampak yang signifikan, pajak bisa kita katakan termasuk ke dalam makroekonomi. Jalan tol mulus. Berangkat kerja bebas macet dengan MRT. Berobat gratis tinggal pakai BPJS. Anak dari keluarga miskin bisa sekolah dengan bantuan pendidikan, subsidi pangan, listrik, dan segala fasilitas lain yang kita nikmati tersebut berasal dari uang pajak yang kita bayarkan. Namun, banyak dari kita mungkin tak sadar mengenai hal tersebut. Tapi coba bayangkan, kalau Anda tidak membayar pajak, mengikuti seruan boikot pajak yang sempat viral di media sosial, tentu saja tidak akan ada pendapatan yang masuk ke kas negara. Jika uang nihil, ya tentu tidak akan ada pengeluaran atau belanja, seperti untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil atau PNS, TNI atau Polri, pembangunan infrastruktur, macam-macam subsidi bagi rakyat, penyediaan air bersih, pendidikan dan kesehatan gratis. Kalaupun ada pengeluaran, berarti sumber uang pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, berasal dari utang. Ya, utang. Bila utang membengkak, rakyat sendiri yang akan kena getahnya. Disinilah pentingnya pajak bagi sebuah negara. Permasalahan tidak hanya pada rakyat atau wajib pajak saja. Namun, banyak celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia, khususnya petugas pajak, fiskus, untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan wajib pajak yang tidak jujur. Nah, dari tahun ke tahun, masalah seperti ini masih belum bisa kita atasi. Masih ada saja orang-orang yang tidak melakukan kewajibannya kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih sangat rendah, dan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Sebelum lanjut, mari kita saksikan dulu cuplikan berikut. Beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Cuplikan yang bagus. Bilang aja bagus. Boom. Dari cuplikan tersebut, jelas nampak perbedaan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Begitulah negara kita, Indonesia. Bahwa negara kita adalah negara yang sangat indah, negara yang mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Namun, hal itu justru
tidak dapat kita rasakan. Banyak permasalahan yang terjadi di mana-mana. Dari sini, kembali kita harus mengetahui bahwa pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Boom. Jika kita lihat pada anggaran tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.577,6 triliun. Namun, realisasinya penerimaan pajak pada tahun 2019 hanya sebesar Rp1.332,1 triliun atau hanya sekitar 84,44% dari yang ditargetkan. Lalu, bagaimana resolusi penerimaan pajak pada tahun 2020? Pada tahun 2020 ini, Indonesia mempunyai target penerimaan pajak sebesar Rp1.680 triliun. Ion Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak menyebutkan, pada tahun 2020, ekstensifikasi dan insentifikasi kita coba dalam rangka memperluas basis pemajakan yang ada. Meskipun jumlah wajib pajak yang ada saat ini lebih dari 45 juta orang, namun ada banyak lagi potensi dan celah yang dapat digali ke depannya. Sehingga, bisa dibilang basis pemajakan di Indonesia harus diperkuat. Ekstensifikasi yang dimaksud adalah mencari wajib pajak yang baru yang belum terdaftar. Sedangkan, intensifikasi adalah membuat setiap wajib pajak yang sudah terdaftar memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengapa harus diperkuat? Karena supaya kita tidak bergantung pada wajib pajak yang dominan. Kalau bergantung pada yang besar-besar saja, otomatis bergantung ke perdagangan luar terus. Kita perlu memperluas basis pemajakan domestik. Syaratnya dengan didukung data valid dan prudent. Sektor dominan yang dimaksud di sini merupakan ekspor produk Indonesia ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena nilai ekspor produk di Indonesia memiliki nilai pajak yang besar, sehingga dapat meningkatkan perolehan pajak. Namun, adanya perlambatan ekonomi global seringkali menyebabkan penerimaan pajak menjadi terkontraksi. Kita bisa melihat data per 1 Mei 2020, jumlah pelaporan SPT secara elektronik sudah mencapai angka 10.603.141, sedangkan jumlah total pelaporan SPT mencapai angka 10.976.038. Namun, angka tersebut masih belum mencapai angka pada tahun 2019. Untuk itu, diharapkan pada seluruh masyarakat bisa sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Karena ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela, bukan keterpaksaan. Yang pertama adalah dengan melakukan sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu, dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Yang kedua adalah memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Yang ketiga, meningkatkan citra good governance, yaitu agar dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan demikian, tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya. Yang keempat, law enforcement, yaitu dengan penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan deterrent efek yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Yang kelima, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Seperti yang kita lihat sekarang ini, banyak masyarakat enggan membayar pajak karena beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan paling-paling hanya akan dikorupsi.
Ya, seperti kita tahu, sebelumnya sudah ada kasus korupsi yang dilakukan oleh inisial Gayus. Keenam, memberikan pengetahuan melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan perpajakan. Dan yang ketujuh, merealisasikan program sensus perpajakan nasional yang dapat menjaring potensi pajak yang belum tergali. Dengan program sensus ini, diharapkan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami masalah perpajakan, serta sekaligus dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian, sukarela menjadi wajib pajak dan membayar pajak. Dan satu lagi, dikarenakan sekarang lagi musimnya corona, COVID, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pelayanan tatap muka ditiadakan. Demi kenyamanan pelaporan SPT tahunan dan SPT masa wajib pajak dapat memanfaatkan layanan perpajakan daring melalui situs web www.pajak.go.id. Tutorial pengisian SPT tahunan juga dapat diakses melalui akun YouTube Ditjen Pajak RI. Udah. Demikianlah pembahasan singkat yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.